Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ngebahas tentang perikanan, di mana saya sudah membahas tentang budidaya gurame, budidaya patin, budidaya lele, dan budidaya ikan nila, dan budidaya jenis ikan lainnya. Jika teman-teman yang ingin mau bertanya seputar budidaya ikan, bisa ditulis kolom komentar. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor penunjang keberhasilan budidaya ikan gurame. Buat teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan gurame dan ingin mencapai kesuksesan dalam budidaya ikan gurame, simak video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dalam budidaya ikan gurame, jika teman-teman ingin berhasil dalam membudidayakan ikan gurame, ada faktor-faktor penting yang harus teman-teman lakukan. Dan berikut ini adalah faktor-faktor penting dalam penunjang keberhasilan dalam budidaya ikan gurame. Faktor yang pertama, jika teman-teman ingin berhasil dalam budidaya ikan gurame adalah perhatikan kolam yang ada atau yang teman-teman miliki. Kebetulan di video ini saya mempunyai kolam tanah. Jika teman-teman di rumah mempunyai kolam terpal ataupun kolam beton, pada prinsipnya sama saja. Yang penting faktor yang pertama adalah faktor kolam. Jadi jika ingin mau menanam bibit atau benih ikan gurame, ada baiknya teman-teman mempersiapkan kolam dengan semaksimal mungkin. Untuk kolam tanah sendiri, persiapan pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dasar kolam dengan cara mengeruk lumpur-lumpur ataupun tanah yang ada di dasar kolam. Kebetulan kolam ini saya habis panen ikan gurame, jadi saya membersihkan lumpur-lumpur yang ada di dasar kolam ini agar tujuannya membersihkan bakteri-bakteri jahat ataupun jamur-jamur yang ada yang mengendap di dasar kolam ini. Untuk teman-teman di rumah yang memiliki kolam terpal, bisa mempersiapkannya dengan cara membersihkan kolam terpal tersebut dengan cara menyikat kolam terpal ataupun dengan mengelap-ngelap kolam terpal hingga bersih. Sedangkan untuk kolam beton sama seperti kolam terpal, bisa menyikat kolam beton tersebut hingga bersih dan terhindar dari bakteri jahat dan juga jamur-jamur yang menempel pada dasar kolam. Kemudian setelah persiapan kolam dengan cara pembersihan, yang kedua yaitu penebaran garam kasar secara merata ke seluruh permukaan kolam. Ini saya membeli satu pak garam kasar dengan berat 4,5 kg dan semuanya akan saya taburkan untuk satu kolam saya. Garam ikan tuh timbang gocengan hiji halus. Untuk manfaat dari garam kasar ini, saya sudah mengupload video tentang persiapan kolam sebelum tebar benih ikan gurame. Bisa teman-teman tonton di videonya. Di video sebelumnya saya sudah mengupload tentang persiapan kolam sebelum tebar benih ikan. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja ditebarin secara merata ke seluruh permukaan kolam. Oke, yang ketiga, pemberian probiotik EM4. Setelah langkah kedua sudah penebalan garam kasar secara merata, kemudian pemberian probiotik EM4 ini teman-teman bisa lakukan
dengan cara menebarkan probiotik E4 ini dengan 1 atau 2 tutup botol yang dicampurkan dengan air. Untuk takarannya sendiri tergantung luas kolam masing-masing ya teman-teman. Di sini saya mempunyai luas kolam 13 kali 6. Jadi di sini saya menggunakannya setengah botol probiotik E4 ini. Kalau teman-teman kolamnya lebih kecil ukurannya, teman-teman bisa memakai 2 sampai 3 tutup botol saja, kemudian dicampurkan dengan air dan disiramkan ke kolam yang sudah diisi air. Dan untuk manfaatnya sendiri, saya sudah mengupload, sudah meng-share video tentang manfaat probiotik E4, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi di sini ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu memilih kualitas benih ikan gurame itu sendiri. Kesuksesan dalam memelihara atau budidaya ikan gurame ini tidak lepas dari kualitas benih ikan gurame. Tidak sedikit para pembudidaya ikan gurame pemula memilih benih ikan gurame yang kurang baik, dan hasilnya pada saat ditebar benih ikan gurame tersebut, kemudian keesokan harinya banyak gurame yang mati atau yang terkena jamur. Kemungkinan besar benih ikan gurame yang kita beli itu sebelumnya sudah terkena jamur. Jadi pada saat kita menebar benih ikan gurame di kolam kita, kemudian keesokan harinya ada yang mati, jadi kemungkinan itu kualitas dari ikan gurame itu kurang baik. Dan kita harus benar-benar secara teliti melihat secara fisik kualitas ikan gurame itu sendiri, apakah ikan gurame itu terkena jamur atau tidak. Dan ciri-ciri ikan gurame yang terkena jamur saya juga sudah mengupload videonya, cara ampuh mengobati ikan gurame yang terkena jamur. Bisa teman-teman cek sendiri di video saya. Serta untuk jenis-jenis ikan gurame juga saya sudah upload video ya teman-teman. Ada gurame soang, gurame jepun, dan juga gurame padang yang sering kali dibudidayakan di Indonesia. Ketiga jenis gurame ini memang adalah jenis gurame asli dari Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu pakan ikan gurame. Di sini saya rekomendasikan untuk teman-teman budidaya ikan gurame lebih baik memilih pakan pelet 781. Pelet 781 ini adalah pelet yang kualitasnya bagus, proteinnya tinggi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan gurame itu sendiri. Di sini diproduksinya di Karawang ya teman-teman. Untuk pelet 781. Untuk pemberian pakan ikan gurame dengan menggunakan pelet ini sendiri, teman-teman bisa memberikannya di pagi hari dan juga di sore hari. Yang lebih bagus lagi pemberian pakannya yaitu sehari 3 kali, pagi hari, sore hari, dan juga di malam hari. Biasanya saya memberikan pakan di malam hari yaitu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Tujuannya agar mempercepat pertumbuhan ikan gurame. Untuk trik pemberian pakan ikan gurame sendiri, teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif seperti sayur-sayuran seperti ini. Sayur-sayuran ini saya dapat dari pasar. Ini adalah sayuran bekas yang saya ambil dari pasar, yang kemudian saya kasihkan ke ikan gurame. Ini tujuannya, trik ini saya lakukan tujuannya untuk menghemat biaya produksi ikan gurame. Jadi tidak selamanya kita memakai pelet, karena kalau kita terus-terusan memakai pelet, biaya produksinya itu sangat tinggi dan sangat mahal sekali. Jadi pakan alternatifnya daun-daunan seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, ikan gurame adalah ikan omnivora, yaitu ikan pemakan segala. Jadi selain pemakan daun-daunan, ikan gurame juga dapat memakan daging-dagingan seperti keong yang ada di sawah. Itu juga adalah pakan alternatif untuk ikan gurame agar ikan guramenya cepat besar. Dan di channel ini saya juga sudah mengupload video tentang pakan-pakan alternatif untuk ikan gurame. Selain sayur-sayuran juga teman-teman bisa ngasih daun sente, daun talas, ataupun daun pepaya dan juga daun singkong. Jadi
hampir semua jenis tumbuhan ikan gurame itu menyukainya. Selain daun-daunan, buah-buahan juga gurame sangat menyukainya ya, seperti buah pepaya dan juga buah mengkudu. Oke teman-teman, setelah 5 faktor itu saya sudah sebutkan satu persatu. Kemudian ini adalah hasil akhir dari budidaya ikan gurame, yaitu menjual hasil budidaya ikan gurame. Untuk trik menjual ikan gurame sendiri biasanya saya menggunakan 2 trik, yaitu yang pertama dengan cara menjual langsung ke pengepul. Kemudian yang kedua yaitu saya ecer ikan guramenya. Jadi harganya berbeda ya teman-teman. Jika ke pengepul seperti ini dijual dengan harga 40.000 per ekornya, sedangkan kalau saya jual dengan diecer harganya yaitu Rp50.000 per ekornya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.